di pasar. Kalau sekarang sih yang PGC lah gitu. Kalau dulu namanya pasar pagi gitu kita di bawah sebelum ada PGC gitu di atas. Nah, tapi kan sekarang kalau dulu awal-awal kita kan jualan hanya ikat pinggang sama dompet aja. Mungkin lah kalau untuk wilayah Ciayi Majakuning yang jualan dompet sama tas mungkin udah pada kenal gitu yang di pasar pagi itu awalnya. Ketika udah pada kenal semua, Pak Haji masuk mulai mengelola manajemen dengan baik, baru selama lambat tahun, kurang lebih 14 tahunan berarti ya Pak Haji? Ya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang itu berarti kalau dari 2003 hampir 14 tahun. Iya. Targetan pertama nih Pak Haji, pelanggannya yang Pak Haji ketika buka di Cirebon itu apakah memang langsung kepada kalangan dewasa atau memang umum semuanya, mau anak dewasa semuanya bisa? Kalau di Cirebon kita kan langsung emang gloss ya, jadi kita bukan langsung ke konsumen satuan ya, langsung kita ke toko-toko. Jadi kita target yang kita promosiin pun kita sebarin kartu namanya, contoh barangnya, kita langsung ke toko-toko lah, pedagang-pedagang gitu kan. Jadi kita emang nggak langsung ke konsumen satuan gitu, emang kita emang dari awal pertama buka pun grosir gitu. Dan sesuai permintaan daripada agen-agen juga berarti? Iya, jadi emang kita dari awal 2003 tuh hanya buka kita ikat pinggang sama dompet aja. Ikat pinggang sama dompet gitu ya. Dan ini berjalan ke tas nih. Dengar-dengar kan ada tas gaul, tas lempang, tas sekolah. Masuk ke tas ini di tahun berapa? Kalau ke tas ini sekitar 5 tahunan ini. Mungkin 5 tahunan ini emang kita awal-awalnya, kalau dulu mungkin adalah sambil sedikit-sedikit waktu dompet sama ikat pinggang juga ada tas-tas pinggang baru awal-awal dulu. Tapi kita nggak merambah ke tas-tas besar, tas kita kompletin, tas sekolahnya, tas-tas gaulnya, tas besar-besarnya. Kita buka di Pleret gitu kan, yang di jalan di jalan Singur Belanda yang di Pleret, sama yang sekarang pindah yang dari pasar pagi itu kita pindahin di Bahagia, Jalan Bahagia, Panjunan. Nah, kita kan perlu tempat yang lebih besar lagi kalau untuk tas ini. Oh berarti kalau yang di pasar pagi udah selesai ya? Iya, karena emang tempatnya udah ini lagi. Iya, karena kita udah pakai tas ini, orangnya lumayan besar juga. Iya. Nah berarti kurang lebih Pak Haji ke yang pindah juga buat cabang itu di tahun 5 tahunan berarti pas mulai ke tas buat cabang. Iya, sekitar 5 tahun. Yang berada di jalan di jalan pertama Jalan Bahagia, yang kedua di jalan mana? Yang di Pleret. Oh, di Pleret. Ya. Tapi tetap pusat di Panjunan. Target pasar berarti hanya ke toko. Walaupun mungkin sekarang udah masuk ke konsumen juga udah ada ya, berarti langsung. Dari kalau untuk emang semuanya, kalau untuk di gitu itu emang cenderungnya kita itu ke glosir, kita emang glosir, tas juga tetap glosir. Jadi kita targetnya itu ke toko-toko, pasar-pasar gitu. Jadi yang penjualnya pasti ke toko-toko yang jual tas, jual ikat pinggang, itu yang kita promosinya ke situ. Kalau untuk yang konsumen yang langsung satu, ya kita tetap layani. Tapi emang itu bukan itu yang jadi iniannya. Emang karena kita emang ininya di glosir gitu. Tapi tetap kita layanin, yang ada datang ke toko yang beli 1-2 tetap kita layanin, tapi kita targetnya emang di glosir. Kita emang dari awal, dari kita buka, dari kita emang di glosir gitu ininya. Baik, ini subhanallah ya Sobat Radioku. Awal mula bisnis nih Pak Haji, mungkin dapatlah nano-nanonya, ini gimana, bisa diceritakan nggak? Nano-nano jadi ada kala kita masa pasang surutnya, apalagi kalau nanti pandemi ya udah pasti kan. Nah sebelum dari masa-masa normal ini apakah semuanya berjalan mulus tanpa ada hambatan ataukah gimana? Ya kalau itu pasti ada aja ya, namanya usaha gitu, ada pasang surutnya. Tapi kalau udah mungkin kita udah berpengalaman bertahun-tahun, yang kesana-sananya pasang surutnya kita bisa alhamdulillah bisa berani meyakinkan paling murah gitu. Paling murah gitu. Apalagi kita di Cirebon itu dari awal kita buka, dari pertama kita berdiri pun
nggak mungkin barang harga yang lebih murah dari ini gitu, dari kita, karena kita tuh sumber pertama gitu. Apalagi saya kan dari Jakarta ini, yang Jakartanya sumber yang pertama gitu. Makanya itu alhamdulillahnya kita baru pertama buka di Cirebon, emang masih baru ini pun, karena kita dari harga dari awal pun kita menang di harga lah gitu. Menang di harga dan kualitas. Terus awal pertama kita buka di Cirebon, mungkin kalau untuk buka di Cirebon ya dompet glosir sama ikat pinggang itu belum ada awalnya. Di Cirebon tuh belum ada glosir, belum ada. Semuanya mau dari Kuningan, Majalengka, Cirebon pasti belanjanya ke Jakarta gitu. Nah makanya kita berani buka di Cirebon ini karena semuanya saya lagi di Jakarta yang ditanya dari mana, Kuningan, dari mana, Cirebon, Majalengka, tanya ada glosir nggak ada glosir di Cirebon gitu. Makanya berani buka di Cirebon itu karena belum ada gitu. Nah Pak Haji ketika memutuskan untuk membuat usaha sendiri di Cirebon ini ya Pak Haji, itu melihat daripada peluang tersebut berapa lama Pak Haji, daripada mengamati daripada peluang ini yang banyak belanja dari Kuningan, Cirebon, Majalengka, Indramayu, ini berapa lama? Sampai setahun dulu, malah saya setahun awal kontrol di Cirebon dulu sistemnya berapa, terus lihat ininya. Kalau Cirebon itu kan karena ada nggak berdiri sendiri gitu. Kalau Cirebon itu kan ada penyangganya gitu, kayak dari Indramayu ke Cirebon, Majalengka ya belanjanya ke Cirebon, Kuningan ke Cirebon. Jadi kita berani buka di Cirebon tuh karena kota Cirebon itu banyak penyangganya gitu. Udah seperti hanya sentral bagi Ciawi, Ciayu Majakuning. Iya gitu. Berarti target pemasaran Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning gitu. Pengen lebih lagi atau gimana Pak Haji? Pengennya sih lebih lagi, makanya sekarang udah mulai merambah ke digital, ke aplikasi, ke web, ke apa, karena pengennya itu karena kita ngikutin lah gitu. Ngikutin zaman juga. Ini ada dari di sampingnya ini ada sahabat kita semuanya, ini ada Kang Taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ini gimana ikut Pak Haji? Udah berapa tahun? Anak udah ikut Pak Haji sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun. Gimana Pak Haji, baik? Masya Allah. Bukan baik lagi. Alhamdulillah. Sangat baik. Ya, ini pengalaman ya daripada Kang Taufik sendiri di Gitrijaya seperti apa sih? Pengalaman di Gitrijaya cukup banyak belajar ilmu di bidang perdagangan. Kebetulan saya juga basicnya sales, jadi nggak terlalu kaget menghadapi konsumen. Cukup ya mudah. Terutama di Gitrijaya kita harus menjaga konsumen agar tetap balik lagi belanja lagi. Jadi kenyamanan konsumen belanja itu sangat prioritas bagi Gitrijaya. Sangat prioritas. Soalnya nanti ditanya ini sama Pak Haji nih, menjaga konsumennya bagaimana caranya Pak Haji dalam menjaga konsumen. Oke baik, cukup terlebih dahulu Kang Taufik, nanti kita akan coba ngobrol sama Kang Taufik ini lebih dalam lagi mengenai daripada Gitri mulai era masuk digitalisasi ya Pak Haji ya. Masuk digitalisasi dari mulai ada website ya, dengar tuh ada juga aplikasi di Play Store ya. Ya, baik, informasi buat sahabat semuanya sebelum nanti kita akan jabarkan daripada beberapa hal yang lebih mendalam lagi. Sahabat semuanya yang memiliki handphone, silahkan buka Play Store sahabat semuanya, install aplikasi Gitrijaya. Di situ tertera semuanya. Nanti bisa ditanyakan langsung kepada Kang Taufik ataupun juga kepada Pak Haji. Baik, sahabat radio di mana saja berada, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan pindahkan frekuensi sahabat semuanya, tetap di 104,8 FM Radio Kuningan, inspirasi spirit hati. Ini satu hal dari menarik nih. Di sesi pertama ini kan Kang Taufik bilang bagaimana caranya kita menjaga daripada konsumen ini supaya belanja lagi dan belanja lagi gitu. Nah, ini tips-tips yang Pak Haji lakukan supaya pelanggan tersebut ibaratnya nggak pergi lah sama orang lain. Seperti apa sih yang kiat-kiat yang Pak Haji lakukan untuk menjaga daripada pelanggan tersebut? Apakah memberikan bonus atau bagaimana? Kalau untuk pelanggan, alhamdulillah ya. Kalau untuk pelanggan ini kita emang secara penjualannya emang pertama kejujuran itu, kalau seandainya ada barang naik ya kita emang ya nggak bisa ini lagi. Terus apalagi kalau barang turun, kalau barang dari sananya turun karena namanya closure ya kita turun ya kita harus ikutin turun gitu. Jadi kita nggak bisa
barang turun kita jual masih tetap kita ya, kalau naik baru kita naikin ya enggak, kalau kita tetap kita barang dari sananya turun ya turun. Kalau kita seandainya kita naik ya karena kita pengambilan grosir itu kan hanya persen-persenan berapa lah gitu kan, kita ikuti juga. Sama ke pelanggan itu kita jangan sampai kita ada perdebatan dengan pelanggan, harus kita ya secara kita ke apa ya, komunikasi dengan pelanggan itu harus lebih baik lah. Bila kita kurang enak sedikit, kita harus mengalah. Ada juga ada bonus, bukan bonus apa namanya ya, kalau presentasi apa persen. Jadi kalau ada yang belanja, oh ada potongan berapa persen, itu kalau buat ongkos gitu. Setiap belanja kita ada. Ya, berarti bonusnya di potongan persentase. Potongan ya, setiap belanja, setiap transaksi itu kita udah berjalan, udah hampir udah lama lah, udah mungkin selama 5 tahun ini kita udah dijalanin. Apakah ada bonus tahunannya juga? Nah itu paling setiap biasanya Lebaran gitu. Itu udah ini udah biasa lah ya. Tapi kita ditambah itu yang bulanannya juga ada setiap pembelanjaan berarti. Ya di setiap transaksi gitu. Setiap transaksi kita ada bonus, bukannya bonus ada potongan berapa persen gitu aja lah buat ini. Ya, lumayan lah untuk kalau yang belanja banyak pun, kalau seandainya kan belanja banyak ya lumayan lah untuk ongkos itu keganti buat bensin lah, udah keganti lah gitu. Iya baik, berarti kan punya daripada beberapa konveksi ya, ini dengan punya produknya sendiri. Produk apa saja sih yang Pak Haji punya? Daripada Giterjaya yang lokal memang kualitas nggak kalah sama yang barang impor. Kalau sekarang kita kan karena kalau yang impor itu kebanyakan diikat dengan sama. Kalau dari tas, kita kan memang udah 5 tahun di sini kan dari tas. Kalau tas itu alhamdulillah impornya masih sedikit lah. Kalau tas itu masih banyak yang lokalnya. Makanya kita alhamdulillah kita masih banyak yang lokalan, masih banyak konveksi, masih banyak berjalan gitu, termasuk kita pun ada konveksi yang kita ada merek-merek yang khusus yang ada di toko kita, nggak ada di tempat lain gitu, kayak Pandi, Lempi, kayak merek Kolope yang di tempat-tempat lain pun nggak ada gitu. Nah itu yang khusus yang konveksian kita yang ada di toko Gitri gitu. Berarti kalau ketemu sama yang Kolopek, Pandit, berarti itu udah pasti belanja Ya, Gitri. pokoknya kalau ada yang merek itu pasti belanjanya dari toko Gitri, nggak ada di tempat manapun. Sama dia, inspirasinya Pak Haji sendiri ini, tentu ya, untuk masuk ke media ini diinspirasi oleh siapa sih Pak? Ya, pertama kan ya pengen ini ya. Kita kan gimana ini sekarang online karena lagi pandemi ini karena bolehnya jualan dari rumah gitu kan, belanja dari rumah. Sedangkan kita masih manual aja gitu, masih nunggu orang yang datang gitu, yang belanja gitu. Sedangkan sekarang udah mulai banyak yang sistemnya online media. Jadi awal-awalnya kita kan iklan dulu, iklannya di radio Kuningan sama Majalengka, terus kita pakai yang di sini yang di Kuningan ya. Tapi di Kuningan kan karena udah penuh ininya, spotnya kan, jadi kita masuknya ke ini. Jadi aplikasi digitalisasi, langsung kita ketemu dengan krunya dari Kuningan, ya udah kita bikin aplikasi, bikin web dari ya alhamdulillah kita ketemu sama radio Kuningan ini. Jadi berkat radio Kuningan, Gitri mulai masuk digitalisasi seperti itu. Ya. Oke, baik ya, Sobat Radio, terima kasih Pak Haji, dan kita akan coba ngobrol juga sedikit dengan Kang Taufik. Terima kasih buat Pak Haji. Kita akan masih ada lagi pertanyaan sebenarnya, cuma kita ganti dulu kepada Kang Taufik. Oke, baik, Sobat Radio di mana saja berada, kembali lagi sebelum kita ngobrol, bukan daripada aplikasi Play Store, install aplikasi Gitrijaya, silahkan di pencarian Gitrijaya, install sahabat semuanya, login. Nanti sahabat semuanya tahu daripada kata Pak Haji tadi harga-harganya siap berani jamin deh, murah-murah, lihat aja nanti ya di aplikasi Gitrijaya. Baik Kang Taufik, ya ini Kang Taufik sebagai daripada tadi udah berpengalaman sebagai sales juga, berapa tahun dari pengalaman dari sales? Untuk pengalaman sales saya dari keluar sekolah sudah jadi sales. Keluar sekolah udah jadi sales ya. Keluar jadi udah berapa tahun? Berarti terhitung sekitar 10 tahunan. 10 tahun lagi jadi sales. Jadi sales. Sebelum di Gitri udah jadi sales juga di yang lain. Baik nih di Gitri saya pegang jadi apa sekarang?
kebetulan ini kan baru-baru di media. Tadinya saya juga termasuk ya di depan ya di belakang gitu. Ya nota langsung komunikasi langsung dengan konsumen gitu kan. Iya. Sekarang lagi fokus untuk media. Fokus untuk media yang dimiliki oleh Gitrijaya apa aja sih? Nah awal-awal Gitrijaya itu pengen agar bisa dijangkau oleh orang banyak gitu kan. Awalnya siaran-siaran di radio, kemudian kita ada kru dari radioku nih, jadi bisa masuk ngobrol-ngobrol tentang aplikasi nih berkah wasilah dari radioku juga. Berkah daripada wasilah. Dan untuk sekarang ya, launching kapan aplikasi Gitrijaya sendiri launching tanggal berapa atau bulan berapa? Kira masih ingat? Untuk launching atau pembuatan sekitar udah dipakai 1 bulan sekarang. Satu bulan sekarang. Yang jual beli gimana? Yang pembeli ya, maksudnya pembeli yang online yang dari rumah saja ini seperti apa presentasinya? Jadi awal-awal sebelum ada aplikasi, kemudahan untuk saya pribadi gitu kan yang ada di toko. Awal-awal ketika pelanggan butuh barang ini manual via WhatsApp. Manual via WhatsApp. Betul. Jadi manual via WhatsApp kita harus kirim foto dulu ke pelanggan kita gitu kan. Ya. Nah kemudian ada solusi yang baik ternyata aplikasi. Alhamdulillah dibantu dari aplikasi, kita tidak harus kirim foto ke semua pelanggan, tinggal install aja aplikasinya, karena suruh install gitu kan, tinggal lihat di situ ada fotonya, ada harganya, bisa langsung order. Dan itu sangat mudah sekali. Alhamdulillah kebantu dengan aplikasi. Kalau untuk website websitenya apa? Kalau untuk webnya kita www.gitrijayagrosir.com. Ya. Dan ini 1 bulan nih megang daripada aplikasi Gitrijaya. Kemudian akan kita bicara sama Kang Taufik. Ini Kang Taufik yang pegang daripada aplikasinya ya, manajemen daripada aplikasi ataupun juga digitalisasinya ini kan Kang Taufik. Ya. Ya. Kang Taufik, kemudahan daripada aplikasi Gitrijaya ini seperti apa aja sih? Banyak kemudahan untuk aplikasi. Sekarang bagi para pendengar tidak harus meninggalkan toko atau jualan, atau bisa berbelanja langsung ke aplikasi. Nggak harus ini toko nggak ada yang jaga, saya harus berangkat ke Cirebon belanja, nggak harus. Sekarang udah ada aplikasi, udah sangat mudah, cukup download, semua barang ada di situ, kebutuhan toko Anda. Bagi pengguna baru juga ada kemudahan. Jadi bisa live chat juga untuk melalui aplikasi Gitrijaya, bisa tersambung langsung WhatsApp admin. Di situ ada fitur live chatnya. Ini sangat memudahkan untuk bisa berkomunikasi langsung dengan adminnya. Jadi sebelum Anda berbelanja bisa melalui live chat dulu. Di era digital seperti ini ya kami harus bisa mengikuti dunia online shop. Dunia online shop berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan kalau boleh juga tawaran-tawaran yang ada di aplikasi ini juga ya. Ini ya termasuk daripada tadi kan harga grosir dan lain-lain. Nah pembelian juga udah mulai meningkat juga ya daripada aplikasi. Kang Taufik ini kan sebagai sales ya awalnya Pak Haji ya. Sering ngirim barang daripada Gitrijaya kan tadi targetannya adalah Ciayu Majakuning, Pak Pasaraman. Apakah memang ada lagi juga pelanggan daripada luar Ciayu Majakuning atau bagaimana? Ini yang daripada salesnya sendiri nih. Ada, kita paling jauh itu Purwokerto. Paling jauh Purwokerto. Bahkan kemarin sebelum pandemi Ya. kita bisa dalam 1 bulan itu 2 kali. 2 kali. Ya, dengar tadi ya sampai Purwokerto, Pemalang juga ada. Itu yang belanja dari Pemalang. Dari Pemalang, Tegal, terus Sampai Subang ada. Subang Pamanukan atau sana lagi? Subang Pamanukan. Subang Pamanukan. Jadi ternyata memang sahabat radio di mana saja berada ini subhanallah ya, selama 14 tahun Gitrijaya berdiri dan menjaga daripada seperti yang tadi kata yang disampaikan oleh Pak Haji, karyawannya dari mulai kesejahteraan karyawan juga diperhatikan ya Pak Haji ya, dari mulai komunikasi dengan pelanggan, jadi ketagihan akhirnya belanja lagi apalagi sekarang ada akses untuk mempermudah itu